Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan perjuangan, muncul tokoh-tokoh yang tidak hanya menjadi saksi zaman, tetapi juga penggerak perubahan. Salah satunya adalah Malcolm X. Ia bukan hanya simbol perlawanan terhadap penindasan, tetapi juga potret manusia yang terus berevolusi dalam keyakinan dan perjuangannya. Video ini akan membawa kita menelusuri kisah hidup Malcolm X secara mendalam. Dari masa kecil yang penuh luka, perjalanannya dalam penjara, keterlibatannya dengan Nation of Islam, hingga transformasinya menjadi tokoh global yang menyerukan persatuan umat manusia. Malcolm Little lahir pada 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska, sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Earl Little, adalah seorang pengkhotbah Baptis dan pendukung aktif Marcus Garvey, tokoh nasionalis kulit hitam yang mengadvokasi gerakan kembali ke Afrika. Ibunya, Louise Norton Little, berasal dari Grenada dan merupakan perempuan cerdas yang mendidik anak-anaknya dengan penuh semangat akan identitas kulit hitam. Keluarga mereka hidup dalam ancaman konstan dari kelompok supremasi kulit putih, khususnya Ku Klux Klan dan Black Legion, yang memusuhi keterlibatan Earl dalam pergerakan hak-hak sipil. Pada tahun 1929, rumah mereka di Lansing, Michigan dibakar oleh kelompok rasis yang tidak menyukai aktivisme Earl. Tak lama kemudian, pada tahun 1931, Earl ditemukan tewas dengan tubuh hancur di rel kereta api. Kematian yang diduga kuat merupakan pembunuhan oleh kelompok rasis, meskipun secara resmi dinyatakan sebagai kecelakaan. Peristiwa ini mengguncang keluarga mereka secara ekonomi dan emosional. Louis mengalami gangguan mental akibat tekanan hidup yang bertubi-tubi, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa dan anak-anaknya dipisahkan oleh negara. Peristiwa traumatis ini meninggalkan luka mendalam bagi Malcolm. Kehilangan sosok ayah dan tercerai berainya keluarganya menjadi awal dari penderitaan sekaligus kesadaran akan realitas brutal rasisme di Amerika. Dalam retrospeksi, Malcolm mengakui bahwa kebenciannya terhadap ketidakadilan sosial mulai tumbuh dari pengalaman-pengalaman ini, menjadikannya benih awal perjuangannya di kemudian hari. Malcolm yang masih kecil harus belajar bertahan tanpa pelukan ibunya, tanpa suara ayahnya yang lantang berbicara soal perjuangan. Hidupnya tak lagi utuh, retak, hampa, dan diwarnai rasa kehilangan yang dalam. Ia tinggal dari satu panti ke panti lain hingga akhirnya diadopsi oleh keluarga kulit putih bernama Swearlin yang tinggal di Mason, Michigan. Di rumah itu ia diperlakukan dengan baik secara lahiriah dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Namun tetap terasa ada jarak yang tidak kasat mata tapi nyata, dipisahkan oleh warna kulit dan norma-norma sosial yang tidak adil. Di sekolah, Malcolm dikenal sebagai siswa yang cerdas dan disenangi. Ia sempat bermimpi menjadi pengacara. Namun suatu hari gurunya memadamkan mimpi itu dengan pernyataan bahwa karier seperti itu tidak cocok bagi anak negro. Kalimat itu mengguncang batinnya, bukan hanya sebagai tamparan keras, tapi juga pengingat bahwa masyarakat menempatkannya pada posisi terbatas, betapapun besarnya mimpinya. Setelah meninggalkan sekolah menengah, Malcolm pindah ke Boston untuk tinggal bersama kakak tirinya, Ella Little Collins. Ella adalah sosok berwibawa dan mandiri yang membuka mata Malcolm pada luasnya dunia di luar kota kelahirannya. Melalui Ella, ia mengenal kehidupan kota besar, gedung-gedung tinggi, keramaian jalanan, dan peluang yang tampak tak terbatas. Namun, pesona kota besar juga mempertemukannya dengan pergaulan yang salah. Malcolm mulai bekerja serabutan, berbaur di klub malam, dan terpesona oleh musik jazz, tarian, serta gemerlap lampu neon. Perlahan ia terjerumus ke dunia jalanan Boston, lalu Harlem, menjadi Detroit Red karena rambut kemerahannya dan reputasinya di kalangan preman. Ia terlibat dalam perjudian, calo, hingga perampokan bersenjata. Pada tahun 1946, setelah serangkaian perampokan di Boston, Malcolm ditangkap bersama komplotannya. Ia dijatuhi hukuman 8 hingga 10 tahun penjara. Dunia neon yang berkilauan kini berganti menjadi dinginnya tembok penjara. Ironisnya, justru di balik jeruji itulah Malcolm akan menemukan jalan menuju perubahan terbesar dalam hidupnya.
Setelah serangkaian perampokan di Boston, Malcolm ditangkap bersama komplotannya. Di usia yang masih muda, ia harus menghadapi hukuman penjara yang panjang. Dari seorang pemuda yang terbiasa mengatur langkahnya sendiri, kini ia terkurung di balik jeruji besi yang dingin. Dinding-dinding batu penjara seakan menelan semua ambisi, menyisakan rasa hampa yang menghantui setiap malamnya. Hari-hari awal di balik jeruji besi adalah mimpi buruk. Malcolm dipenuhi kemarahan, menolak otoritas, dan sering terlibat perselisihan dengan para sipir. Setiap malam ia merenung di dalam sel pengap, merasa hidupnya telah habis sebelum sempat dimulai. Namun, di tengah rasa putus asa itu, ia menemukan sebuah jalan pelarian, perpustakaan penjara. Ia mulai membaca dengan rakus, menyusuri halaman demi halaman dari sejarah dunia hingga filsafat. Kata-kata dalam buku menjadi sahabatnya, menggantikan suara bising rantai dan teriakan narapidana. Surat-surat dari saudaranya, Reginald, membawakan kabar tentang Nation of Islam dan ajaran Elijah Muhammad. Awalnya ia ragu, tetapi rasa lapar akan kebenaran membuatnya semakin tertarik. Malcolm mulai mengubah pola pikir, meninggalkan kebiasaan lamanya dan perlahan memeluk Islam. Di dalam sel yang dingin, ia merasa menemukan arah baru, sebuah misi yang kelak mengubah hidupnya di dunia di sekitarnya. Tahun 1952, pintu penjara akhirnya terbuka untuk Malcolm. Udara bebas yang menyambutnya terasa berbeda dari ketika ia pertama kali masuk bertahun-tahun sebelumnya. Bukan lagi pemuda bengal yang hidup tanpa arah, melainkan seorang pria yang membawa keyakinan baru di dadanya. Setiap langkahnya di luar gerbang penjara terasa seperti menapaki tanah yang asing namun penuh harapan. Dunia telah banyak berubah, begitu pula dirinya. Di balik wajah tenang dan tatapan tajamnya tersimpan semangat untuk menjalani misi baru, menyebarkan pesan yang telah ia temukan di balik jeruji besi. Kebebasan itu bukan sekadar akhir dari hukuman, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju panggung sejarah. Setelah menghirup udara bebas, Malcolm tidak membuang waktu. Langkah pertamanya adalah menuju Masjid Nation of Islam terdekat, tempat ajaran Elijah Muhammad telah mengubah jalan hidupnya. Di sana ia disambut dengan hangat oleh para anggota yang sudah lama mendengar kisah perubahannya di balik jeruji besi. Ia mulai mempelajari lebih dalam ajaran-ajaran tentang kebanggaan ras, kemandirian ekonomi, dan pentingnya persatuan komunitas kulit hitam. Semangatnya menyala, setiap kata yang ia dengar terasa seperti bahan bakar baru bagi misi yang telah ia tanamkan di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi Malcolm untuk berdiri di mimbar, menyampaikan pidato dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Gaya bicaranya yang tajam, logis, dan penuh emosi mulai menarik perhatian. Dari satu kota ke kota lain, namanya mulai menggema, membangkitkan harapan sekaligus rasa takut di hati banyak orang. Popularitas Malcolm yang semakin bersinar membuatnya bukan hanya menjadi juru bicara, tapi juga wajah paling dikenal dari Nation of Islam. Di banyak kesempatan, masa datang bukan lagi untuk melihat Elijah Muhammad, melainkan untuk mendengarkan Malcolm. Hal ini perlahan menimbulkan ketegangan di dalam organisasi, terutama di kalangan para pemimpin yang merasa posisinya terancam. Ketegangan itu semakin membesar ketika tragedi besar mengguncang Amerika. Presiden John F. Kennedy ditembak mati pada tahun 1963. Pimpinan Nation of Islam segera memberi perintah, jangan ada komentar publik karena situasi politik terlalu sensitif. Namun Malcolm dengan gaya lugasnya justru berkata bahwa pembunuhan itu adalah ayam yang pulang ke kandangnya. Maksudnya, kekerasan yang Amerika sebarkan ke dunia akhirnya berbalik menyerang dirinya sendiri. Came home to roost, and which means the same thing. Climate of hate means that this is the result of something. And when I said chickens coming home to roost, I said the same thing. Ucapan itu langsung meledak di media, memicu kontroversi nasional, dan menempatkan Malcolm di posisi sulit. Elijah Muhammad merespons dengan keras. Malcolm dibungkam, dilarang berbicara di depan umum untuk waktu yang tidak ditentukan. Tetapi bagi Malcolm, luka yang lebih dalam datang bukan dari hukuman itu. Di saat ia dilarang bicara, ia mulai mendengar kabar-kabar miring tentang sosok yang selama ini ia kagumi. Skandal moral Elijah Muhammad, hubungan dengan beberapa sekretaris muda hingga lahirnya anak-anak di luar nikah, menghantam keyakinannya.
Malcolm yang dulu begitu setia, bahkan nyaris menganggapnya suci, kini dipaksa berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa pemimpinnya tidak sejalan dengan prinsip yang ia ajarkan. Namun itu bukan satu-satunya alasan. Popularitas Malcolm yang kian menanjak dianggap mengancam posisi Elijah Muhammad, membuat hubungan keduanya semakin tegang. Di sisi lain, ajaran Nation of Islam yang menekankan segregasi dan menutup diri dari kerjasama dengan gerakan lain terasa sempit bagi Malcolm yang mulai melihat perlunya perjuangan lebih luas. Kekecewaan moral, konflik kepemimpinan, dan keterbatasan ajaran itulah yang akhirnya membuat Malcolm X memutuskan meninggalkan Nation of Islam. Setelah resmi keluar dari Nation of Islam, Malcolm X seakan memasuki babak baru yang penuh tantangan. Rumahnya dibom ketika keluarganya masih di dalam, sebuah peringatan keras bahwa keputusannya membawa konsekuensi nyata. Ia kini berdiri tanpa perlindungan organisasi besar, namun keyakinannya justru semakin teguh. Perjuangan tidak boleh berhenti. Untuk menata langkah, ia mendirikan Muslim Mosque, Inc., wadah bagi mereka yang ingin mempelajari Islam sesuai ajaran yang lebih murni. Tidak berhenti di situ, ia juga membentuk Organization of Afro-American Unity, OAU, sebuah gerakan politik yang menghubungkan nasib orang kulit hitam Amerika dengan perjuangan pembahasan bangsa-bangsa tertindas di dunia. Visi ini menandai perubahan besar dalam cara pandangnya, dari isu domestik menjadi perjuangan global. Namun jalan itu tidak mudah. Ia dimusuhi mantan rekan di NOI, diancam berkali-kali, dan terus diawasi FBI. Meski demikian, Malcolm tetap berkeliling kampus dan forum publik menyuarakan gagasan bahwa pertarungan mereka lebih luas dari sekadar konflik internal. Ini adalah perjuangan universal melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan dimanapun ia ditemukan. Perjalanan Malcolm X ke Mekah pada tahun 1964 menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam hidupnya. Di Tanah Suci, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan status sosial berdiri sejajar, mengenakan pakaian ihram yang sama, berdoa bersama tanpa sekat ras. Pengalaman itu mengguncang pandangannya yang selama ini melihat perbedaan ras sebagai garis pemisah mutlak. Dalam surat-suratnya dari Mekah, Malcolm menuliskan betapa Islam sejati mengajarkan persaudaraan universal. Ia menyebut bahwa ia makan, tidur, dan beribadah bersama Muslim berkulit putih berambut pirang bermata biru, hal yang di Amerika sulit ia bayangkan tanpa diskriminasi. Dari pengalaman itu lahirlah nama barunya, El-Hajj Malik El-Shabazz, sebagai simbol perubahan mendasar dalam keyakinan dan cara pandangnya terhadap dunia. Sepulang dari haji, Malcolm tidak lagi berbicara semata-mata dengan nada konfrontatif terhadap ras lain, melainkan dengan visi yang lebih inklusif. Ia menyerukan solidaritas yang lebih luas, bahwa perjuangan orang kulit hitam di Amerika adalah bagian dari perjuangan umat manusia melawan ketidakadilan. Pandangan baru ini memperluas basis dukungannya, namun di sisi lain juga semakin mempertegas perbedaan jalannya dengan Nation of Islam. Hari-hari terakhir Malcolm dipenuhi ketegangan. Setelah keluar dari Nation of Islam, ia tahu bahwa nyawanya dalam bahaya. Telepon ancaman datang hampir setiap hari. Rumahnya bahkan sempat dilempari bom ketika ia dan keluarganya sedang berada di dalam. Meski demikian, Malcolm tetap memilih untuk tidak bersembunyi. Ia merasa tugasnya menyuarakan kebenaran lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Pada 21 Februari 1965, Malcolm dijadwalkan berpidato di Audubon Ballroom, Manhattan. Ratusan orang berkumpul untuk mendengarnya berbicara. Namun tak lama setelah ia menyapa audiens, suasana berubah mencekam. Beberapa pria maju ke arah panggung, dan suara tembakan meledak bertubi-tubi. Malcolm tumbang dihantam lebih dari selusin peluru di hadapan istri serta anak-anaknya yang menyaksikan dari dekat. Ia wafat di usia 39 tahun. Kematian Malcolm X mengguncang Amerika dan dunia. Bagi sebagian orang, ia dianggap radikal yang terlalu keras. Namun bagi banyak lainnya, ia adalah simbol perlawanan, suara keadilan, dan bukti bahwa perubahan bisa lahir dari keberanian untuk menantang ketidakadilan.
Warisannya tetap hidup, tidak hanya melalui kata-kata dan pidatonya, tetapi juga dalam semangat perjuangan melawan penindasan yang ia wariskan bagi generasi setelahnya. Sobat Lintas Arah Waktu, perjalanan Malcolm X menunjukkan bahwa keberanian menentang ketidakadilan bisa mengubah cara pandang dunia, meski harus dibayar dengan mahal. Saya membuat video ini seorang diri, jadi mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyajiannya. Selain kisah tokoh, channel ini juga akan membahas peristiwa-peristiwa sejarah yang punya jejak mendalam. Menurut Sobat Lintas Arah Waktu, peristiwa apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar, karena masukan kalian sangat berarti. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus menelusuri Lintas Arah Waktu bersama.